warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi etika pendidikan dalam Islam dalam perspektif Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yuk kita simak baik-baik. Etika pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan etika pendidikan Islam? Sebelum kita lanjut ke materi kita yang hari ini, yaitu mengenai etika pendidikan Islam dalam mata kuliah etika profesi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai pengertian apa itu etika dan pengertian pendidikan Islam. Etika. Apa yang dimaksud dengan etika? Etika di sini adalah suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku kepada masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik ataupun sifat buruk. Sedangkan pendidikan Islam di sini merupakan suatu upaya untuk mengubah tingkah laku individu, peserta didik atau siswa yang dilakukan oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani maupun rohani, menuju terbentuknya insan kamil yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, di sini ada etika pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan etika pendidikan agama Islam di sini adalah sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara sistematis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri, sehingga kemampuan, bakat, kecakapan, dan minat dapat dikembangkan seimbang dengan adanya etika sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, di sini ada tujuan etika dalam Islam. Apa sih tujuan etika dalam Islam di sini? Yaitu mengembalikan manusia pada posisi fitrah manusia. Dengan kesadaran itu, ia akan menjadi manusia yang berakhlak baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecenderungan berbuat baik tanpa beban dan paksaan. Etika pendidikan dalam perspektif Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Konsep pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yaitu Adabul Alim wal Muta'alim mengikuti logika induktif, yang mana beliau mengawali penjelasannya langsung dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis, pendapat para ulama, dan syair-syair para hikmah. Dengan demikian, Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari di sini seolah-olah memberikan pembaca itu memahami makna tanpa harus dijelaskan melalui bahasa yang mudah dimengerti. Nah, di sini ada analisis pemikiran Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari dalam etika seorang pelajar. Dalam etika seorang pelajar di sini harus memiliki kode etik saat belajar yang mana telah dijelaskan oleh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari bahwa ada 10 etika yang harus dimiliki oleh seorang pelajar atau peserta didik. Nah, yang pertama di sini adalah sebelum belajar, pelajar harus membersihkan hati terlebih dahulu. Yang kedua, membangunkan niat luhur. Yang ketiga, menyegarkan diri dan tidak menunda-nunda dalam mencari ilmu. Yang keempat, rela sabar dan menerima keterbatasan dalam masa-masa pencarian ilmu. Yang kelima, membagi dan memanfaatkan waktu serta tidak menyia-nyiakannya. Yang keenam, tidak berlebihan mengkonsumsi makanan dan minuman yang membuat dirinya malas. Yang ketujuh, bersikap waro atau waspada dan berhati-hati dalam setiap tindakan. Yang ke-8, menjauhkan diri dari pergaulan yang tidak baik. Yang ke-9, hendaklah murid berusaha mengurangi tidur selama tidak menimbulkan bahaya pada dirinya dan hatinya. Yang ke-10, hendaknya murid tidak memperbanyak makanan yang akan menjadi penyebab kesulitan dalam menerima pelajaran dan memperlemah panca indera seperti minum cuka dan makanan yang menimbulkan banyak dahak. Aspek-aspek pendidikan Islam dalam etika pendidikan Islam. Yang pertama, aspek pendidikan dan ketuhanan. Yang kedua, aspek pendidikan dari akal, ilmu, pengetahuan. Yang ketiga, aspek pendidikan fisik. Yang keempat, aspek pendidikan kejiwaan. Yang kelima, aspek pendidikan keindahan. Yang keenam, aspek pendidikan keterampilan. Dan yang terakhir, aspek sosial. Fungsi pendidikan agama Islam. Nah, jadi fungsi dari pendidikan agama Islam di sini adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan lancar.
Etika guru terhadap pelajar dalam etika pendidikan Islam. Yang pertama, berniat mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan serta menghidupkan syariat Islam. Yang kedua, guru hendaknya memiliki keikhlasan dalam mengajar. Yang ketiga, mencintai peserta didik sebagaimana mencintai dirinya. Yang keempat, memberikan kemudahan dalam mengajar dan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami. Yang kelima, membangkitkan semangat peserta didik dengan jalan motivasinya. Yang keenam, selalu memperhatikan kemampuan anak didik. Yang ketujuh, membantu memecahkan kesulitan anak didik. Nah, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Dalam kesimpulan etika pendidikan di sini dapat disimpulkan bahwa etika pendidikan Islam sebagai sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara sistematis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri, sehingga kemampuan, bakat, kecakapan, dan minatnya dapat dikembangkan seimbang dengan etika yang baik dan benar dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi, etika yang baik dalam pendidikan Islam di sini adalah hal-hal yang mestinya dilakukan dalam proses pendidikan, baik oleh guru maupun peserta didik yang berlandaskan ajaran agama Islam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.